Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Parera. Saya seorang mahasiswa Telkom University kelas DP 4402A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfian Fajar Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis dan membedah tugas ujian akhir semester saya satu persatu, yaitu proses pembuatan termos, material, dan sejarahnya. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan dan material, ada baiknya kita harus mengenal dahulu sejarahnya. Penemuan termos telah membuat suatu perubahan yang berarti sejak tahun 1904. Kemajuan teknologi yang stabil dan pengembangan produk baru yang terus digali telah membuat termos memimpin industri selama hampir satu abad. Termos diciptakan oleh Sir James Dewar pada tahun 1892. Beliau adalah seorang ilmuwan di Universitas Oxford. Termos pertama kali diproduksi secara komersial pada tahun 1904 ketika peniup dua gelas Jerman membentuk GmbH Termos. Masyarakat mengadakan kontes nama untuk guci hampa ini atau vacuum flux. Lalu penduduk Munich menamainya termos yang berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu therme yang artinya panas. Nah, pada tahun 1907, GmbH Termos menjual hak merek dagang mereka kepada 3 perusahaan besar, yaitu The American Thermos Bottle Company. Yang kedua adalah Thermos Limited of Tottenham, Canadian Thermos Bottle of .co Ltd of Montreal, Kanada. Termos menjadi begitu populer dan dikenal setelah dibawa oleh beberapa banyak ekspedisi yang terkenal diantaranya yaitu yang pertama adalah Letnan E.H. Perjalanan Shackleton ke Kutub Selatan. Yang kedua ada Robert E. Peary Perjalanan ke Kutub Utara. Yang ketiga Kolonel Roosevelt Ekspedisi ke Mombasa dan ke Jantung Kongo, Afrika bersama Richard Harding Diva. Yang keempat adalah Wright bersaudara, yaitu pesawat dan Zeppelin. Termos dipuji di seluruh dunia karena revolusionernya. Pada tahun 1909, Termos memenangkan Grand Prize Award di pameran Alaska Yukon Pacific dan dihormati untuk 7 pameran lain di dunia. Pada tahun 1911, Termos membuat terobosan teknologi dengan memproduksi mesin pertama pembuat kaca filler. Sampai saat ini, Termos terkenal dalam teknologi vakum kaca di dunia. Pertumbuhan popularitas termos semakin membesar dengan diproduksinya mesin pembuatan kaca pengisi. Pada tahun 1923, termos telah memperkenalkan 24 nomor berukuran Blue Bottle dan termos nasi berukuran besar dengan nama Jumbo Jug. Ketika Perang Dunia II pecah di Eropa, pada tahun 1939, hampir semua persediaan termos di Inggris terbatas karena digunakan oleh tentara untuk perang. Sementara itu di AS, perusahaan termos yang berperan dalam menyuplai kebutuhan. Pada tahun 1957, botol vakum merek termos dikenal hampir secara universal untuk digunakan bersama dengan makanan dan minuman. Selain itu, produk termos juga telah berguna untuk keperluan dunia ilmu pengetahuan, kedokteran, dan industri. Mereka telah digunakan dalam berbagai instrumen pengukur daya listrik, laju pendakian di pesawat terbang, pendeteksi deposit minyak, dan merekam cuaca, dan telah digunakan untuk mengangkut iklan topi sangka, melestarikan teleportasi, plasma darah, serum tulang, dan jaringan. Nah, dari sini kita tahu bahwa The American Thermos tidak memproduksi botol termos saja, tapi melainkan memproduksi produk-produk lain dari produk ilmu pengetahuan, kedokteran, industri, dan untuk mengetahui iklim cuaca. Pada tahun 1966 diperkenalkan botol termos pertama di dunia dengan nama stainless steel vacuum. Produk ini merubah cara penyimpanan bahan makanan atau minuman baik dingin atau panas di seluruh dunia. Pada tahun 1971, produk termos telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Tahun 1985 adalah tahun sukses bagi termos dengan memperkenalkan teko kopi The Coffee Butler. Vakum ini mengisolasi teko kaca dan menggebrak pasar waktu itu dan menjadi salah satu perabotan rumah tangga teratas di Amerika Utara. Prinsip kerja termos itu sederhana. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi
antara sistem dengan lingkungannya. Kalau tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi penukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangan termos, kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada di termos. Yang pertama itu ada bagian bodi. Yang kedua ada bagian tutup kepala, bagian dalam bodi, bagian kepala, tutup, dan bagian tutup sumbat termos. Yang pertama kita akan membahas proses pembuatan tutup kepala termos. Pada proses pembuatan tutup kepala, kita memerlukan bahan utama yaitu lempengan stainless steel dan karet sintetis, dan bagian dalam yang ada di bagian kepala itu menggunakan komposit plastik. Perpaduan antara plastik PP dan plastik HDPE. Plastik PP sendiri biasanya digunakan untuk penyimpanan makanan panas. Kekuatan plastik PP bisa dikatakan di atas LDPE dan HDPE. Itulah mengapa di produk termos sendiri itu menggunakan perpaduan antara plastik PP dan HDPE karena kekuatannya dalam menahan suhu yang panas. Yang kedua adalah HDPE. Dianggap sebagai jenis plastik yang cukup aman untuk digunakan bersama makanan dan minuman. Untuk proses pembuatannya sendiri, itu semuanya menggunakan mesin yang dikerjakan di pabrik. Dari memilih biji plastik yang akan digunakan sampai mencetaknya. Proses mencetak bagian dalam itu bagian plastik itu menggunakan teknik injection molding. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, ini full dibuat oleh mesin, itu dikerjakan di pabriknya sendiri. Mulai dari pengeleburan biji plastik, pengukuran lempengan stainless steel, semua dikerjakan di pabrik. Nah, yang kedua ada proses pembuatan bodi termos. Bahan baku untuk pembuatan bodinya sendiri itu bagian luar itu terbuat dari stainless steel dan bagian dalam itu terbuat dari kaca. Mungkin nggak terlihat di kamera, tapi ini terbuat dari kaca bagian dalamnya. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar bahwa di dalam bodi termos ini itu ada dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Nah, ketika kita membuka tutup termos, kita dapat melihat dinding dalam termos adalah kaca yang reflektif. Sifat kaca yang reflektif memantulkan panas yang akan keluar dari termos kembali ke dalam termos. Kaca bagian luar berfungsi sebagai penahan panas secara radiasi dari luar termos. Panas dari luar yang masuk ke dalam termos akan dipantulkan kembali keluar termos, sehingga tidak ada panas yang bisa masuk. Inilah mengapa termos dapat menjaga minuman tetap dingin, karena tidak ada panas dari luar yang bisa masuk. Dan sebaliknya. Bodi termos seperti yang saya bilang menggunakan aluminium stainless steel, dan bagian dalam terbuat dari kaca. Yang proses pembuatannya sendiri dicetak mulai dari pencetakan kaca bagian dalam dan kaca bagian luar, lalu dilanjutkan dengan mencetakkan bodi aluminium atau bodi stainlessnya sendiri. Dan tahap terakhir yaitu finishing, yaitu sterilisasi. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan bagian kepala. Bahan baku untuk pembuatan bagian kepala termos ini ada komposit plastik, yaitu perpaduan antara plastik PP dan HDPE. Dan kemudian ada silikon di bagian tutup sumbat yang berfungsi untuk mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Air panas yang sudah masuk ke dalam termos tidak cepat dingin. Itulah fungsi karet silikon yang ada pada bagian tutup sumbat. Nah, tutup sumbat ini sendiri berfungsi untuk mencegah air dan udara keluar masuk dari termos, sehingga termos dapat mencegah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Nah, mungkin kita bertanya kenapa bagian tutup sumbat harus menggunakan karet sintetis atau karet silikon. Kita tidak asing dengan karet ini, bahwa karet ini memiliki ketahanan dengan temperatur tinggi dan rendah. Jenis karet silikon ini seringkali digunakan untuk gasket tahan panas, yang seal untuk food contact dan aman untuk minuman dan makanan. Nah, cukup sekian untuk analisa produk yang kita lakukan. Jika saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian tentang material produk, saya minta maaf. Saya Dean Parera, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.